Hai guys, di video kali ini saya akan update soal kondisi derivatives di beberapa exchange untuk koin Bitcoin, kira-kira bagaimana on-chain analisisnya, dan ada juga beberapa informasi lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Pertama-tama, maafkan dulu karena ini agak sore update-nya, jadi karena ada satu dan lain hal di pagi hari. Kita akan ke Bitcoin di time frame daily-nya dulu. Untuk time frame daily-nya, kemarin ini ada semacam kenaikan setelah dia sempat bottom di 18.500, kemudian dia naik sampai ke sini, ke daerah atas dari daerah bawah daripada posisi sideways sebelumnya. Dan kalau misalnya dia tidak bisa tembus ke atas ini, ke daerah triangle-nya lagi, itu berarti ini merupakan retest yang sedang dilakukan oleh Bitcoin. Dan harganya itu, harga retestnya itu ada di sekitar 19.700-an. Di daerah situ, kalau misalnya setelah dia retest dan ada rejection yang cukup kuat dari situ, maka ini bisa berlanjut bearish lagi. Tetapi kalau dari pendapat saya pribadi, ini akan naik menurut saya karena kita sudah melihat adanya bullish divergence yang terbentuk di sini. Jadi sangat jelas sekali ketika dia harga turun, RSI-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan pola ini juga mirip sekali dengan pola 3 drives yang merupakan pola terakhir sebelum ada terjadi reversal. Jadi menurut saya setidaknya untuk swing ke atas kali ini itu bisa ke 21.600-an, 21.800-an di daerah sini ya teman-teman. Melihat ininya. Kalau secara garis besar kita masih membentuk higher low di sini meskipun sentimennya sangat bearish sekarang karena kita ke bawah 20.000 lagi ke 18.500-an. Kalau kita cek Fibonacci-nya, ini dia bounce daripada 88,6-nya dan sekarang sedang berada di sideways di 78,6-nya. Jadi bounce karena ada Fibonacci di sini 18.500-nya. Kalau kita gagal mempertahankan 18.500-nya, maka kita akan kemungkinan besar bisa retest 17.600 yang merupakan low sebelumnya. Oke, untuk time frame yang lebih rendah bagaimana? Time frame yang lebih rendah sama juga di daily-nya ada bullish divergence di 4 jam juga ada bullish divergence di sini. Jadi teman-teman lihat ketika harga itu turun membentuk lower low, di RSI-nya itu dia membentuk higher low di sini. Jadi ada semacam buying pressure yang lebih kuat ketika dia turun ke daerah ini. Untuk sekarang sebenarnya dia masih dalam tahapan naik sebenarnya. Kita harus lihat reaksinya dulu di 19.700 di daerah bawah triangle ini. Apakah akan ada rejection atau malah dia bisa naik ke atas, masuk lagi ke dalam pola. Kalau misalnya bisa masuk lagi ke dalam pola, maka ini adalah tanda yang baik buat Bitcoin bisa bullish ke atas. Itu. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum dia mengikuti harga Bitcoin jauh lebih baik bentuknya dibandingkan Bitcoin. Kalau Bitcoin tidak terlalu ke atas kenaikannya, Ethereum jauh lebih cantik chartnya. Dan kemarin juga ini bisa close dengan hijau dan cukup kuat juga. Kita akan lihat hari ini apakah bisa close dengan baik atau tidak. Mungkin akan retest ke daerah ini 1700. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas ini, maka dia akan ke daerah supply zone ini. Retest dulu ini di 1835 sampai 1881 dan tentu saja ada garis resistance di daerah sini. Kalau misalnya berhasil melewati tantangan di sini, tetapi tantangan yang pertama itu adalah yang di sini. Dengan syarat Bitcoin juga harus naik ya teman-teman, agar ETH-nya itu juga ikut naik. Oke, untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano juga mengalami kenaikan ketika dia sempat turun, cukup curam, dan dia bounce dari demand zone-nya lagi yang warna hijau ini ke sini. Target saya masih sama, sekitar ini, sekitar $0,55. Kalau misalnya untuk skenario bearish-nya, dia juga kemungkinan bisa ke situ dulu, jadi mungkin seperti ini, baru dia membentuk bear flag, habis itu bisa turun.
Oke, kalau misalnya dia bisa mengambil top di sini lebih tinggi daripada di sini, maka dia bisa naik ke atas dan akan dikontes di daerah ini di 0,6 dolar lebih. Oke, jadi Cardano ini sekarang masih dalam rising channel ini, atau bisa dikatakan juga ini bear flag untuk skenario bearish-nya ya teman-teman. Kalau misalnya skenario bearish-nya dia langsung kalau dia turun, dia akan kemana? Dia akan ke daerah ini 0,41, itu ada support yang cukup kuat, sudah dikenain 2 kali di sini dan di sini, dan bisa saja kalau misalnya dia turun, Bitcoin-nya bearish, Cardano juga bisa ikut turun, bisa retest di daerah sini 0,41, dan itu bisa ada potensi untuk membentuk triple bottom di sini. That's why ini kelihatan bearish ya teman-teman, jadi candle-nya itu cukup tebal ke bawah dan sekarang sedang dalam posisi ke bawah. Jadi ini juga menjadi alasan saya kenapa saya bullish di Bitcoin. Ada bearish divergence yang terbentuk di daily, dan 3 harian juga ada, weekly juga ada. Ya, jadi itu yang menyebabkan kenapa saya bullish di Bitcoin. Di XY-nya ini bearish, meskipun kemarin itu sempat naik ke 110-an, tetapi rupanya close-nya itu ke 109,49, dan sekarang posisinya masih turun ya teman-teman ke 195,51. Selain DXY yang bearish, menurut saya Nasdaq juga ada semacam kekuatan. Ini ada engulfing candle di sini, lebih besar daripada candle sebelumnya menutup, dan ini hijau juga. Jadi ada bounce dari 61,8-nya, meskipun lewat-lewat dikit di sini. Biasa mungkin mau melikuidasi orang-orang yang ngelong di pas di 61,8-nya ya, kalau kita lihat dari pergerakan harganya. Oke. Nah, ini ada informasi sedikit mengenai Metaverse. Konsultan sebuah blockchain untuk game itu memberikan saran kalau orang-orang dari negara-negara yang sedang berkembang bisa menjadi NPC atau non-player characters, atau karakter yang tidak bisa dimainkan di dunia Metaverse mendatang. Nah, konsultan ini dia berargumen bahwa ini sangat mungkin apa yang dia nyatakan ini memungkinkan orang-orang untuk menambah populasi di dunia-dunia metaverse. Jadi bisa semakin banyak populasinya. Kalau misalnya semakin banyak populasinya, maka makin ramai metaverse tersebut, dan valuasi metaverse tersebut juga bisa semakin tinggi, market cap-nya bisa semakin tinggi, harga tokennya bisa semakin tinggi. Nah, dan lanjut, allowing mereka-mereka yang ada di negara-negara yang sedang berkembang tersebut untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ide ini itu menerima tanggapan yang beragam, jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang merasa ini oke-oke saja, ada yang merasa ini negatif, dengan beberapa melabel ini sebagai sebuah distopia. Jadi kalau distopia itu adalah kebalikan daripada utopia. Utopia adalah dunia yang sempurna, semuanya enak, makan enak, tidur enak, komunikasi, sosialisasi dengan orang-orang lain itu enak. Tetapi kalau distopian, teman-teman, itu seperti film The Maze Runner, Divergent, Hunger Games, itu adalah film-film yang bertemakan dystopian. Saya sendiri menyukai tema film seperti itu. Jadi apa yang menurut ini, apa yang dikatakan oleh konsultan itu, ini adalah seperti dystopian, dan beberapa berargumen bahwa ini sama seperti perbudakan di zaman modern. Awal tahun ini, World Economic Forum menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di negara yang sedang berkembang tersebut adalah orang-orang yang sangat ingin tinggal di metaverse. Jadi ini cukup membuat saya terpikir kalau
Mungkin karena di negara mereka itu belum maju ya, dan masih banyak terjadi bencana seperti kelaparan atau masih banyak infrastruktur yang belum tersedia di negara-negara tersebut. Mungkin susah ke rumah sakitnya jarang, kemudian pekerjaan juga mungkin tidak banyak ya teman-teman. Jadi harus kita sadari. Nah, dengan misalnya mereka ke metaverse itu mungkin bisa memberikan hal yang lebih baik buat mereka, karena tentu saja di metaverse ini kalau misalnya sudah infrastrukturnya itu sudah matang, metaverse bisa menjadi tempat yang sangat indah ya. Jadi infrastruktur udah matang, udah murah, VR-nya sudah murah, kemudian sudah tersedia, metaverse-nya juga sudah di-develop dengan baik. Orang-orang di negara-negara sana mungkin mereka akan lebih ingin tinggal di metaverse gitu. Menghabiskan waktunya lebih banyak di metaverse mungkin dibandingkan dengan di dunia realnya ya. Jadi ini tentu saja masih memberikan semacam uh, diskusi ya, baiknya bagaimana ya. Tetapi kalau dari pendapat guys sendiri dari Coin Bureau, menurut dia ini tidak terlalu baik. Menurut dia ada elitism di metaverse, jadi ada semacam eksklusivitas yang terjadi di metaverse. Kalau menurut saya sendiri harusnya orang-orang di negara-negara yang sedang berkembang tersebut juga boleh, tidak harus menjadi NPC ya. Teman-teman tahu kalau misalnya main game MMORPG atau RPG yang lain ada NPC, bosen jadi NPC ya, karena hanya tinggal di situ saja, hanya menjaga toko, hanya sebagai memberi quest kepada orang, atau hanya memberikan arahan kepada orang, ya. Tapi kalau misalnya mereka, menurut saya ini berkenaan dengan hak daripada orang, ya, hak dari manusia, bahwa mereka juga boleh ada semacam kebebasan di dalam dunia ini, dan dunia ini yaitu metaverse. Jadi bagaimana pendapat teman-teman mengenai apa yang dikatakan oleh konsultan ini? Teman-teman setuju atau tidak? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Ini ada jumlah Bitcoin yang disimpan atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dengan Grayscale masih memiliki jumlah Bitcoin yang terbanyak 654.000 terakhir kali mungkin setahun lalu itu sekitar 500 ribuan. Sekarang dia membeli lagi MicroStrategy dengan mantan CEO-nya Michael Saylor, hampir 130.000 Bitcoin yang sudah mereka raih, tetapi ada 200.000 lebih Bitcoin yang dimiliki oleh company-company yang sudah terdaftar di saham ya. Ada beberapa company yang masih private, itu yang seperti Mt. Gox ini 141.000, ini yang akan diberikan kepada investor-investornya tersebut. Ada juga Block One. Untuk pemerintah masih sedikit, 48.000, yang ketahuan cuma Ukraina, karena Ukraina waktu itu membuka keran untuk menerima Bitcoin, sumbangan dalam kripto, dan orang-orang menyumbangkan kriptonya. Dan jadi ini sebenarnya menurut saya datanya belum lengkap. Kita tidak tahu negara-negara mana yang menyimpan Bitcoin. Kemungkinan ini Ukraina dan El Salvador digabung menjadi ini. Bisa saja ada Amerika menyimpan Bitcoin, China juga ada menyimpan Bitcoin, itu kita tidak tahu karena mereka belum pernah disclose soal hal itu. Ada juga ini Tezos Foundation yang koinnya itu XTZ, koin yang sudah cukup lama beredar. Dan kalau ini semuanya digabungkan itu ada sekitar 7% atau 1.500.000 Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini yang di expose, yang bisa kita tahu jumlahnya. Dari Voyager tidak ada lagi di sini, dari Luna tidak ada lagi di sini, dari Celsius juga tidak ada lagi di sini. Dan sekarang kita akan melihat mengenai situasi derivatif, yaitu
futuresnya itu. Jadi kalau misalnya di on-chain analysis ada ketika whale itu mengirimkan Bitcoin, itu dia bisa mengirimkan ke spot, kedua tempat yaitu spot dan derivatives ya. Jadi itu dibedakan. Kalau misalnya ke spot kemungkinan besar akan dijual. Kalau untuk atau membeli Ethereum juga bisa. Kalau ke derivatives maka itu kita tidak tahu, tetapi yang penting yang pasti akan ada volatilitas, akan ada pergerakan harga yang cukup lebih giat, lebih semangat dibandingkan dengan situasi sideways. Menurut dari salah satu penulis di CryptoQuant ini, terjadi banyak transfer antara whale-whale besar di exchange crypto. Merupakan hal yang tipikal terjadi untuk local bottom. Kalau muncul sebuah spike atau ada semacam grafik yang tiba-tiba naik sendiri, tinggi sendiri, di grafik exchange ke exchange yang derivatif, jadi ke futures ya, semacam futures perpetual, dan grafik ini adalah rata-rata 30 harinya. Jadi rata-rata 30 harinya itu cukup tinggi. Itu sama tingginya seperti di sini ya. Dan menurut dia dari penulisnya ini itu adalah macam local bottom-nya yang ini. Local bottom-nya. Jadi dari situ kemungkinan besar akan naik kalau kita lihat dari analisa di sini. Kalau kita lihat di sini, ketika grafik ini tinggi, bottomnya di sini. Habis itu harganya kenapa? Ngapain? Naik. Kalau misalnya ini, ketika ininya itu rendah, terjadi distribusi. Artinya, kemungkinan harga akan turun dari situ. Di sini kita lihat, habis itu naik. Di sini kita lihat, habis itu naik. Di sini ada puncaknya lagi, habis itu naik. Di sini ada distribusi, habis itu turun. Di sini ada akumulasi, ininya naik, ada dua puncak seperti ini, sama seperti yang kita sedang alami, ada dua puncak seperti ini, habis itu naik. Di sini ketika dia rendah, turun harganya. Di sini naik. Tetapi setelah itu turun karena naik. Makanya dia bilangnya ini adalah local bottom. Di sini juga local bottom-nya naik dulu dari 17.500 sampai ke 25 ribuan. Dan sekarang muncul lagi, jadi ada kemungkinan bahwa ini akan naik lagi ke atas ya teman-teman. Jadi alasan saya juga, jadi sama dengan analisa saya bahwa DXY itu dia bearish, Bitcoin bullish, dan ini diperkuat oleh bukti dari sini. Oke. Dan kita bisa lihat juga di sini dari penulis yang lain, jumlah Bitcoin yang disimpan di dalam exchange derivatives, jadi futures, itu semakin meningkat. Oke, dengan memonitor exchange derivatives tersebut, kita bisa tahu bahwa supply di exchange future itu telah meningkat sejak awal bulan ini. Kenaikan yang cukup signifikan ini itu bisa menjadi sebagai likuiditas untuk membuka posisi long atau short. Jadi kalau misalnya masuk ke exchange derivatives, seperti yang tadi saya bilang, bisa berarti dua hal, long atau short, yang mana tidak bagus untuk jangka pendek. Dengan bertambahnya likuiditas di exchange futures, kita juga akan melihat pertambahan signifikan di leverage ratio-nya. Jadi itu akan meningkat. Leverage ratio-nya itu meningkat, sekarang sedang meningkat. Dan leverage-nya itu selalu selalu naik, tetapi koreksi akan memberikan kita semacam rebound yang spekulatif. Tetapi sekarang kondisinya itu sangat high risk. Funding rate-nya itu sekarang sedang negatif, jadi orang-orang yang nge-short itu membayar yang long, lebih banyak orang yang nge-short, dan bears sedang mendominasi market saat ini. Jadi funding rate-nya itu jadi kita lihat di sini itu sedang negatif, itu lebih banyak orang yang nge-short di sini. Dan mereka bisa dengan mudah memberikan selling pressure ya.
ada voting di sini, orang-orang lebih cenderung untuk bearish, sangat mudah sekali untuk menjadi bearish di sini, sangat mudah, tetapi justru ketika kita turun, kita sudah harus wanti-wanti apakah akan ada bounce dari situ, itu yang kita tunggu ya, itu yang kita tunggu. Kita lihat price action-nya bagaimana, apakah dia akan membuat higher low di sini ketika nanti dia turun retest daerah mungkin Fibonacci 78,6 atau 61,8-nya, itu harus di time frame 4 jam atau 1 jam, baru dari price action-nya kalau misalnya sudah membuat a higher low dan higher high, maka kemungkinan besar dia akan naik dari situ. Jadi ini sama-sama situasinya, kalau ini dia lebih bullish, kalau ini dia lebih netral ya teman-teman. Oke, dan terakhir ini adalah soal Michael J. Burry yang terkenal di Big Short-nya, yang berhasil memprediksi adanya crash market. Menurut dia adalah ini, inflasi itu terjadi di puncak-puncak seperti ini. Ketika puncak-puncak ini mulai menurun, itu bukan karena Biden atau Powell ya, itu bukan karena mereka bekerja keras untuk menurunkan inflasi, tetapi ini adalah karena esensi dan nature itu jadi sifat alamiah daripada inflasi. Jadi inflasi ketika dia naik, dia akan turun. Pasti nggak bisa akan naik terus, pasti suatu saat bisa turun. Ketika dia turun, itu dia membodohi orang-orang dan kemudian dia balik lagi ke atas. Jadi kita lihat ini ada dua puncaknya, naik kemudian turun kemudian naik ke atas lagi. Ketika dia kembali, Presiden dan juga Federal Reserve tidak dapat kreditnya. Jadi ini merupakan hal yang alamiah, ya, hal yang alamiah. Dan sekarang kita sedang berada di puncak yang pertama. Ada kemungkinan, jadi menurut saya ada kemungkinan kita bisa menghadapi 2 kali inflasi yang tinggi ini. Tapi di antaranya itu akan ada penurunan di sini, dan penurunan di sini akan membuat harga Bitcoin dan harga saham itu naik. Jadi mungkin ada semacam mini bull market yang terjadi di daerah ini, itu menurut saya bisa terjadi di tahun depan ya teman-teman, atau mungkin akhir tahun ini kalau misalnya ada hal yang menjadi katalis harga Bitcoin dan harga saham, itu kita tidak tahu, mungkin karena CBDC atau ada sesuatu hal. Nah, itu saja untuk hari ini, cukup panjang, tetapi saya berharap informasinya itu bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa berguna agar bisa lebih mengerti soal ekonomi dunia dan fundamentalnya. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.